Ya, seluruh AW dimanapun berada, selamat datang di Welcome. Saat ini kita ada di tengah-tengah kota Blora. Sering kita lihat atau lewat, dan mungkin masyarakat Blora sendiri sering bertanya, bangunan apakah ini? Dan kapan berdirinya, gunanya untuk apa? Ayo, dalam konten ini kita akan kupas bangunan misterius di tengah kota Blora. Jangan kemana-mana, pantengin terus di AW Channel. Aman tuh. Nah, NDB ya, NDB adalah salah satu peralatan navigasi, singkatan dari non-directional radio beacon. Itu gunanya kalau secara umum seperti tanda lalu lintas ya, di atas untuk pesawat, sehingga pilot untuk mencapai suatu lokasi ada checkpoint, salah satunya adalah di atas Blora. Nah, NDB ini sign-nya untuk di atas kalau tidak salah adalah Bravo Alpha, sehingga sebagai seorang pilot, jika misalkan mau ke Surabaya, itu checkpoint Bravo Alpha baru ke Surabaya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat dulu apa itu NDB, dan sekarang kita akan mewawancarai GM Airnav untuk Surabaya. Kita diberikan kesempatan untuk mewawancarai Bapak GM dari Airnav Surabaya, Bapak Nur Huda. Nah, mengapa beliau kesini bersama timnya? Dan ini bangunan apa sih? Ya, karena banyak orang Blora sendiri tidak tahu ini bangunan apa dan berada di jantung kota Blora. Ya, Pak GM, selamat siang. Selamat ya, siang. Dengan AW Channel, Bapak. Iya. Ya, nah ini kan ada bangunan yang cukup luas ya, di Blora. Terus banyak orang nggak tahu ini apa sih bangunan misterius ini. Bisa dijelaskan nggak kira-kira Pak GM? Ya, baik, terima kasih dari AW Channel. Jadi bangunan ini adalah suatu bangunan di mana fungsinya sangat vital, terutama untuk mendukung keselamatan penerbangan di wilayah baik itu yang di Semarang, di Solo, terlebih juga di Surabaya. Untuk di wilayah Surabaya sendiri, untuk bangunan ini namanya NDB. NDB ya? Alpha NDB atau Blora ya, tepatnya di Blora. Dan ini merupakan suatu entry gate untuk seluruh penerbangan yang akan masuk ke wilayah Surabaya. Jadi semua penerbangan dari Jakarta, kemudian dari mana, dari Medan, dari Bandung, semua pasti Kalimantan juga ya? Kalimantan tidak? Enggak ya? Ya, Dari barat ya, dari barat ya? Semua masuk Surabaya melalui Bravo Alpha NDB yang di Blora sini. Dan ini adalah suatu hal yang sangat vital, sehingga membutuhkan peran dari masyarakat sekitar juga untuk sama-sama menjaga. Karena kalau sampai ini fail, tidak berfungsi, maka kami juga akan sedikit kerepotan juga dalam hal pelayanan. Seperti itu. Jadi ini seperti checkpoint ya, kalau kita naik mobil itu ada apa? Checkpointnya di kilometer berapa, kita ke kanan dan ke kiri dan sebagainya, seperti tanda ya? Seperti Betul, itu. sebagai tanda untuk masuk. Nah, terus kira-kira alat ini apa aja di dalamnya? Bisa nggak kita untuk melihat, Pak, untuk apa saja, dan jangan sampai disangka masyarakat ini sudah tidak terpakai lagi seperti itu. Kalau misalkan ini kita mau melihat ke dalam, Boleh. Oke, channel kita lihat dulu. Nah, ini adalah jadi ini semua power supply ya terkait dengan elektrik untuk mensupport
kinerja dari peralatan NDP tadi. Ini elektrikalnya ada di sini. Jadi panel-panel yang ada di sini, ini ada suplai PLN. Kalau misalnya PLN mati, ya, maka genset inilah yang menggantikan ya, yang akan menggantikan fungsi PLN tadi. Siap. Nah, kalau ini terputus, maka juga NDP tidak bisa memancarkan signal sehingga pesawat pun tidak bisa. Blank ya, blank power ya. Oke, kalau di sebelah? Di sebelah itu apa saja? Fasilitas elektroniknya NDP. Oh gitu. Alat-alatnya ya? Alat-alatnya. Ya. Nah kebetulan ini dari tim Airnav Surabaya sedang melakukan uji coba juga. Uji coba untuk komunikasi antara rekan-rekan petugas pengatur lalu lintas udara yang ada di Surabaya dengan semua pesawat yang akan masuk ke wilayah Surabaya. Yang tadinya alat ini adanya di Ungaran. Oh, Ungaran, siap. Di Ungaran, dan sekarang kita lakukan uji coba di Blora juga untuk mendukung kegiatan beroperasinya rencana Bandara Ngeloram yang di Cepu. Oh, ya siap. Jadi ini alat-alatnya. Ini apa aja ini? Ini adalah NDP-nya. Oh ini ya, alat NDP. Walaupun ini Bagaimana? kecil ya, Ya. bentuknya ini kecil, akan tetapi ini yang tadi saya sampaikan bahwasanya fungsinya adalah untuk memberikan guidance ke semua pesawat yang akan masuk Surabaya. Ini sistem kerjanya dia memancarkan signal. Nah, maka dari itu di area yang ada di sini ini tidak boleh ada obstacle yang tumbuh yang lebih dari 5-10 meter, tidak boleh lebih. Oh, makanya sini harus akan mempengaruhi pemancarannya ya? Akan mempengaruhi pancaran. Iya. Alatnya cuma ini aja ya? Ini, ya. Kemudian ini yang untuk standby-nya. Oke. Kalau misalnya ini putus, fail, maka ini yang bekerja. Kemudian di bawah situ ada baterai untuk melakukan cas ya. Ya. Nah, seperti itu. Ya, KW Channel. Di luar sana kita nggak tahu ternyata terdapat alat yang sangat penting untuk penerbangan. Jadi kalau pilot sebelum masuk ke Surabaya, checkpointnya harus Bravo Alpha. Jika belum masuk sini, mungkin bisa tersesat. Seperti itulah kira-kira. Nah, menurut Bapak itu dari segi navigasi, Airnav, itu bagaimana untuk peluang dari Bandara Ngeloram ya? Kan kita sering mendengar akan segera beroperasi. Mungkin salah satu kehadiran Pak GM ke sini untuk memastikan peralatan guna menunjang ya untuk pengoperasian Bandara Ngeloram. Kedepannya bagaimana menurut pengamatan Bapak selaku orang Airnav? Ya, jadi terkait dengan Bandara Ngeloram, dari penilaian kami sendiri kami sangat optimis ya terkait dengan nantinya kehidupan Bandara Ngeloram itu sendiri. Kenapa? Karena kalau bisa dibilang posisinya adalah sangat strategis. Dalam artian di sini di Blora, kemudian terlebih di Cepu juga, itu juga ada suatu aktivitas yang sudah berlangsung sudah puluhan tahun, yaitu terkait dengan migas. Nah di situ kan juga banyak sekali aktivitas orang dari seluruh perusahaan minyak, semua sertifikasinya ada di sini ya, Cepu. Nah tentunya dengan Bandara Ngeloram beroperasi ini akan lebih banyak menunjang dari sisi kelancaran perjalanan orang yang akan melakukan sertifikasi. Dan Airnav hadir di sini untuk mendukung pengoperasian Bandara Ngeloram itu. Ya, jadi tapi kemungkinan besar nanti di bandara itu ada tower ya, bisa ya kalau misalkan perkembangan bagus ya, tower ATC. Nanti kita akan melihat dari pertumbuhan traffic. Nah, begitu trafficnya sehari sudah 10 pergerakan, maka Airnav di situ kita akan bangunkan tower untuk menara pengawas pengaturan pesawat yang akan masuk ke Bandara Ngeloram dengan menggunakan mata telanjang. Tapi sebelum itu akan dipantau dengan menggunakan radar yang ada di Surabaya. Nah, sekarang komunikasinya kita sudah uji coba dan alhamdulillah hasil uji cobanya berhasil. Ya, selain untuk menunjang Bandara Ngeloram itu sendiri juga
menunjang kelancaran komunikasi antara petugas pemandu lintas udara dan pilot, terutama untuk pesawat yang dari arah barat yang mau masuk ke wilayah Surabaya. Jadi cukup vital ya untuk traffic udara ya untuk di. Nah, kira-kira kan kita ada Iswayudi, nah, itu daerah militer. Itu apa tidak mengganggu militer dengan adanya Bandara Gelora untuk dari traffic di atasnya gitu? Ya, kalau dengan Iswayudi, dengan area ruang udara di atas Iswayudi Madiun, yang mana kita tahu di sana adalah tempat seluruh penerbangan terutama militer itu ada di Madiun. Nah, kami dari Airnav nantinya dan sekarang lagi proses untuk berkoordinasi membuat suatu loka. Ya, loka itu ada semacam perjanjian operasional antara Airnav cabang Surabaya dengan Iswayudi. Itu nanti kita akan beri bareng dengan lanut yang ada di Iswayudi supaya nanti semua penerbangan baik yang mau masuk mau keluar dari orang semuanya aman ya, safe. Ya, gitu Channel. Ternyata mengoperasikan suatu bandara tidak semudah seperti dibalikan transportasi lainnya, misalkan terminal dan sebagainya. Jadi diatur baik darat maupun di udaranya. Dan di sini untuk udara itu sudah diatur oleh Airnav Indonesia. Dan saat ini Pak GM-nya langsung turun ke Gelora untuk memastikan persiapan-persiapan tersebut. Ya, begitu Awe Channel. Kita akan review tempat lain. Terima kasih buat Pak GM yang sudah datang untuk masyarakat Gelora. Mudah-mudahan dengan hadirnya Airnav bersama dengan bandara dapat meningkatkan dan merealisasikan mimpi-mimpi masyarakat Gelora. Tetap di Awe Channel. Aman bro.